Untuk kali ini kita akan bahas keraguan-keraguan umat terhadap Bank Syariah melalui akad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berani masih tetap punya rekening di tempat riba. Wa iyyazubillah. Rezeki kita sudah dijamin ihwafillah. Rezeki kita tidak pernah tertukar. Maka segera tutup rekening kita yang ada di tempat riba. Karena 1 detik ke depan kita tidak ada yang tahu apakah kita masih hidup, apakah kita masih bernyawa, apakah kita masih sempat untuk bertobat kepada Allah. Ihwafillah, jangan uang yang sedikit menjadi penyesalan tiada akhir. Akad itu perjanjian. Nah, banyak sekali umat dia langsung tahu akad murabahah, musyarakah, mudharabah gitu kan? Padahal akad itu harusnya terbagi 3. Sehingga nanti tahu akad itu terbagi 3. 1, tujuan. 2, konsekuensi. 3, karakter. Nah, di sini kita harus paham nih. Jadi akad ini kita lihat tujuannya apa, konsekuensinya gimana, karakternya bagaimana. Nah, di tujuan itu ada 3. Di sini ada tabaruk, ini sosial, mengharap pahala Allah. Yang kedua tijaroh, ini komersil atau bisnis, mencari keuntungan dunia dan akhirat. Nah, yang ketiga jaminan. Nah, jaminan ini terjadi bila ada akad tabaruk atau akad tijaroh. Itu di tujuan. Konsekuensi tidak mengikat. Kedua, mengikat 1 pihak. 3, mengikat 2 pihak. Karakter memindahkan hak kepemilikan. Yang kedua, tidak memindahkan hak kepemilikan. Ini sebagai kita kaum muslimin harus betul-betul mengetahui ini. Ya. Jadi kalau kita sebagai praktisi atau kita ingin masuk pasar, ini harus paham akad kita apa nih. Jadi waktu kita mau melakukan satu ikatan dengan mitra kita, teman kita harus tahu tujuannya apa, tabaruk, tijaroh atau jaminan. Nah, di situ nanti konsekuensi kita contoh apa? Coba contohnya apa? Hutang. Nah, lihat ya, kita bahas hutang. Hutang untuk ditujuan di mana? Tabaruk. Nah, ini hutang nih, tujuannya tabaruk. Ya. Tuh hutang tujuannya tabaruk adalah sosial. Sosial nggak boleh kita mengambil keuntungan. Nggak boleh ada syarat di awal tambahan, nggak boleh ada denda keterlambatan karena nih akadnya sosial. Kullu qardin jar manfa'a fa huwa riba. Nah, gaya kan? Berarti tidak masuk jaminan. Bukan, ini di sini. Ya, hutang. Ini dia posisinya tujuannya hutang. Tujuan jadi hutang itu di tujuannya adalah sosial, Membantu. Oh. ya. Nah, konsekuensinya gimana hutang ini? Mengikat apa? 2 pihak. Dua pihak. Satu pihak. Jadi yang bisa mau cepat mau lambat ini yang punya hutang. Kalau dia ada duit, kan janji misalnya 1 tahun, dia ada duit 1 bulan gua lunasin, putus. Kalau di bank konven kan 2 pihak. Dia bisa lunasin. Tapi kena penalti. Nah itu dia, makanya dia kan rusak. Berarti Kan kalau, ini kan syariah yang kita bahas. Enggak, kalau yang di konvensional berarti 2 pihak. Enggak, Tetap dia 1 salah. pihak. Iya, kalau dia akad tabaruk, utang itu 1 pihak. Wasiat 1 pihak. Nah, kalau utang berarti tidak memindahkan hak kepemilikan. Hah? Memindahkan hak kepemilikan. Utang itu memindahkan hak kepemilikan. Jadi misal tadi punya saya nih, Rio utang, jadi milik Rio. Jadi mau Rio apain apa itu sudah hak Rio. Makanya kalau orang tahu akad nggak ribut. Ini banyak yang sering ribut, kagak paham. Berarti hutang itu identik dengan uang. Hah? Kalau Enggak, barang? utang barang juga.
Kan misal misal utang mobil, kan pindah mobilnya ke situ. Beda dengan pinjam. Oh. Iya. Kalau pinjam barang berarti Sewa dia, kan bisa dipulangin lagi. Kalau pinjam uang berarti utang. Iya, kan bukan uang itu yang dipulangin, nilainya yang dipulangin. Ya, Pak. Sudah ada bahas tuh di YouTube-nya AMDK. Iya. Makanya nonton. Itu. Ada lagi? Nih. Apa contoh yang lain? Tadi apa bilang tadi? Jaminan. Ya. Jaminan itu tujuannya jaminan masyarakatnya ya. Jaminan ini. Ada sertifikat. Jaminan apa? Untuk ini tabaru. Konsekuensinya. Hah? Konsekuensinya apa? Mengikat sepihak. Iya. Lalu di sini Tidak memindahkan. tidak memindahkan hak kepemilikan. Nah, Kalau wasiat tadi, Hah? dia maksudnya tabaruk juga. Iya, Kemudian konsekuensinya ini. mengikat satu pihak juga. Berarti karakternya memindahkan. Wasiat, iya. Iya. Contoh yang mengikat dua pihak itu apa? Menikah, jual beli. Kenapa dibilang dua pihak? Dua-duanya kan harus. Oh, ngasih barang sama. Nggak, kalau nikah kan dua-duanya. Nggak bisa salah satu. Oh, yang berakad maksudnya? Iya, kan ini akad. Nah, yang berakad itu harus dua pihak berarti. Iya, ini kan dua pihak semua nih. Kalau wasiat satu, oh ya benar, satu orang yang mewasiatkan. Ya, jaminan. Oh, ya paham. Yang tidak mengikat, Musyarakah. kok nggak mengikat? Mudarobah. Nah, kapan aja bisa putus udah duanya. Misal kita musyarakah nih. Hari ini teken. Atau sore nanti nggak jadi gua. Atau saya nggak jadi. Bisa. Nah, kalau di dalam akad musyarakah atau mudharabah boleh nggak dibuat syarat tidak boleh putus? Nggak boleh. Nggak boleh. Untuk syariah ya. Sekarang itu kan dipakai hukum positif. Tidak boleh putus sampai sekian tahun misalkan. Harusnya kan dia ngelihat usaha itu misal berkelanjutan, kalau diputus mati. Nah, itu yang harus jadi perhatian tuh bagi mereka yang ingin musyarakah dan mudharabah. Kalau musyarakah mudharabah karakternya? Karakter di sini apa? Musyarakah mudharabah karakternya apa? Tidak memindah tujuannya sendiri. Jadi musyarakah mudharabah karakternya tidak memindahkan hak kepemilikan. Jadi makanya aneh para banker syariah ketika ada yang musyarakah tidak ini, dia jual jaminan. Harusnya objeknya itu dilihat, itu punya dia masih, kenapa harus minta jaminan? Yang penting dilihat dia one prestasi atau tidak. Makanya orang yang musyarakah mudharabah ini harus paham objek yang akan dia ikutin. Karena dia tidak memindahkan hak kepemilikan. Jadi makanya orang yang musyarakah mudharabah itu, misalnya Bank Syariah nempatkan di sana 90%, itu semua 90% milik Bank Syariah. Makanya dia tidak butuh jaminan. Kalau orang Bank Syariahnya paham. Nah, tapi kenapa ada jaminan? Nah, itulah tadi ada resiko orang itu one prestasi. Maka jaminan itu tidak mengganggu ketika usahanya rugi. Kalau usahanya rugi itu ditanggung oleh Bank Syariah. Silakan baca di Undang-Undang 21 tahun 2008, dan tuh di fatwa nomor 7 nomor 8 tuh mudharabah musyarakah. Gitu. Nah, dari sini kan kalau kita tahu ini aman. Jadi luar biasa kalau kita pahami ini konsekuensinya. Jadi di akad tuh ada yang tidak mengikat, ada yang mengikat satu pihak, ada yang karakter, ada yang memindahkan. Hutang itu memindahkan. Jual beli misalnya murabahah itu memindahkan. Jadi kalau kita sudah tanda tangan akad jual beli murabahah, itu sudah berpindah hak kepemilikan walaupun belum lunas. Sudah jadi milik kita kalau kita beli secara hutang. Jadi tinggal hutangnya aja, rumah udah jadi milik kita. Keren nggak Bang Syariah? Iya. Hutang juga pindah hak kepemilikan. Yang nggak berpindah apa? Sewa, itu nggak berpindah. Musyarakah tidak berpindah, mudharabah tidak berpindah. Wakalah nggak pindah. Kafalah nggak pindah.
Iya. Ya. Ada yang lagi? Tanya nih. Nggak ada. Tip.